Acara ini dipersembahkan oleh Hei, tepuk tangan bareng-bareng yo, weh. Ha. Nek ono masalah. Ayo semangat. Ayo Ayo semangat. susah. Satpol PP Sidoarjo. Perkara. Yo. Aja malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe. Kenana apa perkarae. Yo nang kene. Yo nang kene. CTV Panggonane. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Apa Gak cuma cangkruan. Tepuk tangan dulu dong. luar biasa, malam hari ini kita sedang berada di nuansa yang berbeda. Oke. Iya. Lihat yang cantik-cantik, yang Iya, cakep-cakep. iya. Ya. Saya tak sopo sih dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Cak Tomo, topik monyong nang acara gak cuma cangkruan luar biasa. Hari ini kita ada di mana? Kantor Satpol. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Tepuk tangan dulu. Bisa Luar sambang biasa. ke sini ya. Bisa sampai ke sini. Karena apa? Indah kemarin baru ditangkep sama Satpol PP Kan Sidoarjo. sampean sing garai. Lah iku gerobak buat kayak gini. Oke, hari ini kita akan bahas tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum untuk pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong. Oh, oke. Aku nek nontok-nontok ini dah. Oh, kenapa? Nang ngarep iku tak kira, Heeh. Mbak Kusnul, Mbak Regina arep dodol rokok. Mbak, oh coba. Iki acara kok dodol rokok. Sanes Mas ngene. Tapi aku yo gak mikirno iku tok. Apa? Iki kan mari ngono akeh kampanye. Iya. Biasane iku ono uang rokok tapi biasanya langsung ditukokno rokoke. Iya. Kuwatirku ditukokno rokok-rokok sing ilegal. Nah. Ya toh, murahe iki memang gak sepiro. Iya. Terus bahayae iku lho, Bahayae. gak bahaya. Ya bahaya. Heeh. Bahaya. Luwih Bahaya. bahaya maneh nek sing mburi iku. Heeh, ya Iku apa? ono Mas apa? Mas Henry, Mas Aris. Iku Apa? kupang TKB karek gelas. Oke. Kanca-kanca Jawa Timur tak kenal lo narasumber luar biasa ya. Longgo sik kon jarene anu ya oke. Acara ini dipersembahkan oleh siapa Anda? Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Konco-konco Jawa Timur tak undang ini narasumber luar biasa. Kita mulai sekitar jam 2 sudah ada di sini beliau Pak narasumber kita yang pertama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Dr. Andes Yani Setiawan. Assalamualaikum Pak. Mic-nya Pak dipakai Pak kan Pak pakai lah. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Yani luar biasa apa antusiasnya teman-teman seluruh anggota panjenengan sampai saya tidak mampu menahan bakso semuanya ya dihabisi Pak Yani. Nggih, terima kasih. Ya, yang kedua Bapak kasih pelayanan dan layanan informasi kantor Bea Cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo Bapak Gadot Kuncoro. Assalamualaikum Pak Gadot. Waalaikumsalam Mas Tommy. Aduh. Sore. Selamat sore. Mas Tommy boleh izin sebentar? Ya, silakan Pak. Biar gampang Humas Bea Cukai Sidoarjo gitu. Humas Bea Cukai Sidoarjo. Nggih. Karena kadang-kadang kalau menggampangkan banyak yang kadang-kadang takut setor kepada Bapak. Rokoknya mau, aku ngene, Mas Anas, ojo mek bungkus itu, wonten Mas, yo sing akeh. Apa? Arek sing ngamen mburi. Baik. Narasumber yang ketiga, beliau adalah bagian perekonomian Sekda Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ari Duyono. Selamat kaum Pak. Waalaikumsalam baca. Luar biasa. Luar Senyumnya biasa, kalau senyumnya. Mas sudah muda, bersahaja, kalau pegang mic berbahaya. Oh ya ampun. Iya, Tapi yang murah senyum enggak cuma itu lagi. Iya, siapa? Masih ada. Ini ada, Oh, ya. ada narasumber pendukung yang juga hadir pada malam hari ini. Beliau adalah pejabat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Ada Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Dr. Andes Hisham Anwar. Selamat malam Bapak. Monggo Pak, diaturi berdiri dulu Pak Isam.
Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada Aisan, Kabit. terima kasih. Ada Kabit PPUD Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Bapak Anas Ali Akbar, SSTP. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anas, terima kasih. Kemudian juga hadir pula Kabit Linmas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, M. Sultan Hasan SH. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa kompak semuanya. Aku nek wis ngene iki rada ndredeg dah. Kok iso ndredeg? Walau rokok mau iku ana tumpahan papat ilang kabeh. Lah makanya aku kuatir kok dikekno ge bagi-bagi kampanye iki lho. Ya apa sih? Iya, makanya hati-hati. Tapi ojo nang dindi, konco-konco Jatiwur mari ngene kita ngobrol panjang. Sik saiki arep nyanyi-nyanyi dong. Pita cukai rokok kita. Hei ah. Rokok pakai cukai rokok karete. Pita cukai bekas berkerut. Terlihat jelek dipandang kusut. Ayo gempur rokok ilegal. Tepuk tangan yang semangat. Malam ini malam istimewa. Kita Iya, ada di mana, Kita dah? ada di tepatnya kantor Satuan Polisi Pramompaja Kabupaten Sidoarjo. Luar biasa. Dan acara ini dipersembahkan. Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Iya, senyum. Puas. Iku jelas udah, jelas. Jelas sing bayar masalah kupang iku mau. Saya langsung kepada beliaunya. Bapak Kasat ini Pak. Dan ini kita mau ngomong dana bagi hasil cukai tembakau ini pemanfaatannya di Kabupaten Sidoarjo dan sekaligus mungkin bagaimana upaya dalam penegakan hukum utamanya peredaran rokok ilegal. Moga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Ya, ini sehubungan dengan dana bagi hasil cukai yang ada di Sidoarjo. Ini ada pembagiannya. Pak. Secara aturan bahwasanya dari keseluruhan dana cukai itu, ya ini nanti terbagi ya 50% untuk kesejahteraan. Ya, kemudian 40% untuk kesehatan. Nah, kebetulan di bidang kami penegakan hukum Pak. ada 10% 10% saja. Ya, dari cukai. Nanti lebih jelas bisa ke Pak dari Bea Cukai. Oh, dari Pak Kunchoro. Program kegiatan penegakan hukum yang ada di Sidoarjo ada berapa program. Yang pertama itu program sosialisasi. Sosialisasinya bisa langsung seperti ini, tatap muka, juga mengumpulkan orang-orang pengusaha rokok, kemudian juga memanggil para pedagang kelontong yang jual rokok, itu kita memberi edukasi juga kepada aparatur yang menangani tentang penanganan penegakan hukum. Ya, kita lakukan. Kemudian sosialisasi juga terbuka kita ada event-event ya, seperti kegiatan sosialisasi bisa dengan pengajian, dengan gelar budaya, juga ada kegiatan yang meramaikan kegiatan agar bisa tersampaikan program daripada pemberantasan rokok tanpa cukai ini, artinya rokok ilegal yang tidak bercukai. Kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukum secara teknis, kami juga melaksanakan anggota kami untuk melakukan lidik ya, untuk lidik mencari informasi mana-mana ada yang menjual rokok tanpa cukai, tanpa cukai di toko-toko, kemudian bahkan kepada distributornya atau dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita lakukan penegakan dengan operasi penertiban. Tentunya dalam penertiban kita didampingi oleh dari Bea Cukai ini karena kita hanya tugasnya
membantu Bea Cukai dalam rangka penegakan hasil cukai tadi yang tidak bercukai, kita rokok-rokok yang tidak bercukai, nanti setelah hasilnya tetap kita serahkan kepada leading sektor yaitu ke Bea Cukai. Cuman kita hanya melakukan penertiban di wilayah kerja kami. Pak, saya ngomong-ngomong penertiban. Nah ini mulai kapan ini? Kayak saya tadi mau ngomong pas Pol PP tutulan rokok enggak. Nah ini ditangkapnya di mana ini? Ini adalah sebagian contoh. Contoh Pak, ya. Contoh, karena kami sudah memperoleh berapa rokok berapa batang itu sekitar nggak salah 9.000 batang atau berapa. Ini sudah kita serahkan kepada Bea Cukai 19.000. 19.000 batang rokok. Ya. Ini kami minta kepada Cukai untuk sebagai contoh pada saat kita memberikan sosialisasi bahwa ini loh yang tidak bercukai dan sebagainya. Ya itu. Ini mereknya ya Pak ya? Ada mereknya seperti itu ya? Ada mereknya, ada jenisnya bermacam-macam. Lah ini yang kita cegah supaya tidak bisa beredar di wilayah Sidoarjo. Oke. Pak sampai 16.000 ya Pak ya? 19.000. Ini mulai kapan penindakan ini dilaksanakan Pak oleh Bapak dan tim mungkin ya? Ya, kebetulan kami dalam kegiatan cukai ini baru tahun ini Pak yang kita kelola sendiri. 1 tahun ini? 1 tahun ini yang sebelumnya ditangani oleh bagian perekonomian. Oke, Pak. Tapi operasi ini dengan 19 itu baru kita gelar sekitar bulan Juli. Sampai sekarang. Bulan Juli ya, Pak. Nah nanti bulan Desember juga masih ada berapa kali program untuk dalam rangka penertiban, dalam rangka operasi penegakan hukum terhadap cukai yang rokok yang tidak bercukai. Bercukai, oke. Pak Kunchoro nyambung dengan Pak Yani ini karena banyak sekali Pak. Nah setelah rokok itu sudah diamankan sebagai penindakan Pol PP, lalu sama Bea Cukai ditampung di mana Pak? Mungkin saya bisa beli 200. Pertanyaannya bukan gitu. Sebenarnya pertanyaannya bukan gitu. Nah, bagaimana setelah begitu banyaknya yang ditangkap Sidoarjo, apa sebenarnya yang menjadi persoalan sebenarnya di Sidoarjo kok banyak sekali Pak sebenarnya itu? Monggo Pak. Iya, terima kasih Mas Tomo. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Yani dan Mas Ari yang sudah menggelar acara sosialisasi ini di dalam bentuk cangkruan JTV. Ini merupakan salah satu acara kami dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Publikasi, edukasi kepada masyarakat ini jadi bagian dari program penegakan hukum khususnya dalam bidang pemberantasan rokok ilegal. Kalau pertanyaan jual di mana, ini rokok tidak dijual. Setelah ditangkap itu ada penindakan, ada perlakuan khusus. Mungkin ada 2 secara garis besar Mas Tomo bisa disampaikan ke masyarakat bahwa rokok yang sudah ditegah, yang sudah ditindak teman-teman Satpol PP, teman-teman dari Pol PP Sidoarjo bersama kantor Bea Cukai Sidoarjo ini 1 dimusnahkan, yang pasti dimusnahkan. Yang kedua nanti kepada pelaku itu bisa dipidana, tapi pidana itu bagian akhir daripada sanksi hukum yang lain. Kita bisa menetapkan dengan sanksi administrasi, didenda Mas. Oke Pak, didenda. Yang apakah Bea Cukai sendiri yang memberikan sanksi hukumnya atau Pak Yani Pol PP sebagai penindakan? Saya jawab ya. Ya, monggo Pak. Tentunya karena Undang-Undang Cukai itu yang diamanahkan ke Bea Cukai, maka yang melakukan penindakan kemudian proses hukum selanjutnya ada di ada di kantor kami, di kantor Bea Cukai. Apa yang sudah dikumpulkan Pak Yani tadi, kita kumpulkan di kantor. Kita punya gudang BHP, gudang barang bukti hasil penindakan, kita kumpulkan di sana. Nanti kalau kegiatan pemusnahan Pak Yani, teman-teman dari Pemda yang lain akan kita undang, masyarakat akan kita publikasikan, ini loh kinerja yang dilakukan Bea Cukai bersama teman-teman Satpol PP, khususnya pemerintah daerah Sidoarjo, kita perlakukan seperti ini. Bagaimana Pak, melanggar pasal apa, sanksi hukumnya seperti apa? Ini kan
kalau saya ngomong, saya mendapatkan luar biasa loh Kabupaten Sidoarjo sampai mengamankan barang bukti begitu banyak, berarti ada banyak temuan. Sanksinya kepada pelaku, pedagang, penjual, pengepul dan sejenisnya. Iku biyen aku sing dodolan. Itu gimana hukumnya Pak? Apakah mereka denda atau ada pidana, dihukum? Karena kemarin ya ini Pak yang jualan indah. Pengepul ya kita berdua. Mari Pak, sedikit. Nggih. Sebagai sosialisasi Pak, biar Nggih, Mas Tomo, terima kasih. Di depannya juga sudah ada Mas Tomo sebenarnya baliho, Ya. apa namanya ini baliho yang menjelaskan pasal-pasal kalau seandainya kita temukan di lapangan. Misalnya kalau kita temukan rokok polos gitu ya, itu ada di pasal 54. Melanggar pasal 54. Rokok itu ada polos. sanksi pidananya kalau nggak salah 54. itu 2 sampai 5 tahun, kemudian juga ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi berapa kali denda, kalau nggak salah maksimal 10 kali, dendanya itu 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi itu Pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang salah peruntukan, pita cukai asli tapi salah personalisasi segala macam. Itu saya pakai rata-rata pita berapa, cukainya Mas Pak? Tomo itu nggak boleh. Apanya Pak? Saya pakai pitanya Mas Tomo itu nggak boleh. Itu nggak namanya boleh. salah personalisasi. Iya. Rata-rata berapa tahun Pak mereka itu akan kena hukum pidana? 5 sampai 6 tahun itu tadi. Ya, ini penindakan yang seperti ini rata-rata kita arahkannya ke ke UR, ultimum remedium, karena yang sering kali kita temukan di lapangan itu memang bukan pemilik, memang orang-orang yang hanya menjual ya. Menjualan seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Kuncoro. Terima kasih, Mas Ari, Mas Tongko. kalau banyak uang yang sudah masuk nanti dari bea cukai mau diapain? Tapi nanti jawabnya, karena bakso saya ada yang belum bayar. Ojo pindah channel, tetap dengan acara gak cuma cangkuran. Yo, tepuk tangan dulu. Jangan Hey, pulang, hey, hey, dan pucuk hey, itu angin nang teko sasat gawa gandeng tresno banyu pengawan utane lir sewu dia alera buka kenangan. Tepuk tangan lagi. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh barek Cak Tomo wong paling ganteng sak Jawa Timur. Luweh teko Jawa Timur. Breset. Dan kita masih ada di ini ya, kantor di mana? Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang berada di Jalan Kombes Pol M Duryat 62 Sidoarjo. Tepuk Iya, tangan dulu Pak ganteng, Dulo. cakep. Soalnya saya kepada Pak Ari. Pak Ari, kalau sumama Satuan Polisi Pamong Praja itu dapat dana kok kecil banget hanya 10%. Kok gak ditambahi operasi tambah akeh sing ditangkep akeh. Lalu gimana? Itu peruntukannya apa? Ada aturan apa atau bagaimana? Monggo Mas. Oke, terima kasih Cak Tomo. Mungkin saya sekedar bercerita aja ya. Di tahun 2022 sebenarnya aturan untuk pembagian di bidang penegakan hukum itu sebesar 25% sebenarnya. Nah, karena itu aturannya digunakan se-Indonesia, itu banyak masukan dari dari kabupaten kota lain yang terlalu besar ini kalau dianggarkan 25%. Akhirnya mereka banyak yang sisa tidak dimanfaatkan. Oke. Nah, dari evaluasi Kementerian Keuangan itu diubah aturannya jadi 10%. Oke, berarti aturan Seperti Kementerian itu. Keuangan ya. Betul. Ngomong-ngomong sekarang Kabupaten Sidoarjo dapat berapa miliar? Di tahun 2023 Sidoarjo Ya, dana mendapat bagi hasil DBA Jateng. Iya. Itu mendapatkan sebesar 43,7 43 miliar. 43,7 miliar. Oh. Nah, terus ada tambahan lagi dana TDF. Dana TDF itu dari DBA Jateng juga. Ya. Itu jadi 46,9 miliar. Peruntukannya yang sudah realisasi mungkin apa? Sekarang saya dengar-dengar
Saya dengar-dengar ini dari Pak Anas, dari Pak Fatri dan katanya sekarang sudah di Candi Pari mau dibangun kawasan apa gitu. Ya mau nggak pakai mic saya. Nanti roomnya lain, kalau mic yang lain nanti di room. Jadi itu sebenarnya mungkin bagian dari bidang penegakan hukum, Pak Cak Tomo. Iya. Karena di aturan awal itu kan ada di bidang penegakan hukum itu kawasan industri hasil tembakau. Kawasan industri itu yang masuk lingkupnya bidang penegakan hukum. Oke. Nah, sedangkan itu kita terkendala di peraturan Permenperin ya, Pak. Iya. Itu luasannya kurang. Jadi untuk membangun kawasan itu. Untuk membangun kawasan kalau di Permenperin itu minimal 5 hektar. 5 hektar. Oke, minimal. Nah, yang ada sekarang sudah berapa? Sedangkan di Sidoarjo itu ada sekitar 1,3 1,4. Oke. Belum cukup ya? Belum cukup. Nah, karena kita berpedoman di PMK 215 2021 itu ada kegiatan lain selain kawasan industri hasil tembakau, itu namanya sentra industri hasil tembakau. Sentra industri? Nah, itu masuknya di bidang kesejahteraan masyarakat. Oke. Iya. Jadi di bidang pembinaan industri di bidang. Jadi yang di Sidoarjo ini persentasenya jadi turun untuk bidang penegakan hukum. Yang aslinya itu 10%, di sini kita manfaatkan hanya 6%. Waduh, ya. Itu sisanya diarahkan ke Disperindak yang melaksanakan SIHT tadi. Oke. Jadi untuk mempercepat pembangunannya, biar lebih besar dapat anggarannya, karena sekitar 50 M kita butuh untuk pembangunan keseluruhan. Gitu, kita laksanakan bertahap untuk tiap tahunnya. Oke. Gitu. Ya, Pak Yani, ini kita udah dengar bahwa kita ini hanya kekurangan tempat dikit. 1 hektar harusnya jadi 4 hektar. Nah, mungkin keurun-urun, tak konco-konco. Nah, itu biar menjadi sebuah lebih manfaat. Nah, kalau kita ngomong-ngomong sampai sejauh ini, apa Pak? Saya kepingin tahu kendala-kendala di lapangan untuk melakukan sosialisasi, penegakan, edukasi kepada masyarakat. Ada kendala nggak Pak, termasuk kepada masyarakat yang mungkin Pak untuk tutulan ngeten, monggo Pak ya. Ya, terima kasih. Intinya kita tidak lelah-lelahnya untuk memberikan informasi. Karena semakin kita gencar, kemudian luasan jangkauan sosialisasi ini bisa sampai ke desa-desa, tentunya ini nanti akan membangun mindset orang ya, memberikan pemahaman ya, karena memberikan pemahaman itu bukan mudah ya, perlu proses yang panjang untuk mengingatkan masyarakat bahwasanya kita mengedukasi bahwa hasil cukai itu nantinya dari cukai rokok itu akan dikembalikan lagi pada masyarakat yang pengguna rokok itu tadi. Terus disampaikan tadi kenapa tempatnya kok kecil ya. Di Sidoarjo untuk cari tanah luas itu agak susah, Pak. Nah, dan harganya agak megilan. Ini. Jadi memang nanti kita ini tetap berkoordinasi dengan pihak cukai Sidoarjo. Berharap ini nanti karena penataan sentra industri ini harus mendekat dengan rumah pemilik pengusaha rokok maupun pekerja yang ada di rokok. Nah, ini masih kita berupaya, mungkin ada TKD yang bisa digunakan, nanti kita manfaatkan atau bagaimana, tinggal bagaimana kita memberikan pendekatan kepada seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan program dana bagi hasil cukai. Karena semakin besar yang kita peroleh dari kementerian uang itu, tentunya program kita untuk dikembalikan ke masyarakat juga akan lebih besar. Jadi kesehatan itu ada bantuan BPJS untuk petani. Berhubung di sini nggak ada tembakau.
petani tembakau ya, mungkin pekerja atau petani yang lain yang digunakan. Kemudian juga dari tenaga kerja, mungkin ada pelatihan teknis dan sebagainya. Kemudian juga ada yang dinas sosial itu berupa BLT ada sebagainya. Itu diserahkan pada masing-masing dinas teknis bagaimana penanganan, dan itu dana itu bisa kembali untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Demikian Pak. Saya kepingin ini kepada Pak Isam Anwar ini. Nek tepain nertibno, nggih monggo diaturi mic-nya. Terima kasih Pak Isam. Mungkin ada kendala, monggo diaturi berdiri karena kameranya mencungul tengah atas. Ada kendala enggak di lapangan? Lagi kelinting, lagi oleh 10 Pak, gorong tak dol sampean wis tangkep. Atau kadang-kadang iki latihan Pak, tutulan. Terus pundi Pak, ada kesulitan enggak di lapangan? Monggo. Nggih, matur nuwun Cak Tomo. Jadi memang terkait kegiatan operasi ini ya cukup banyak irama. Ya, artinya kesulitan-kesulitan itu ada juga. Karena yang jelas kita lidik dulu satu daerah yang mana teman-teman melakukan penyidikan di sana. Apabila terindikasi baru kita lakukan operasi. Gitu. Pas kesulitannya kadang-kadang terus pundi? Ada enggak ke sana? Daerah-daerah mana yang kadang-kadang sing dodolan kan dulu pas tepai perang ibu-ibu nggawa ronjotan tipe njelo bedil. Jangan diambil gitu ya. Jangan diambil Pak, ini masih belum selesai. Berkaitan kesulitan tersebut sering bocor ketika teman-teman melakukan operasi ke suatu tempat itu pedagangnya sudah lari atau sudah tutup. Gitu. Itu kesulitan. Tokonya. Nggih. Tokonya wis tutup. Gak pindahan kos-kosan. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Nanti saya kepengin tanya sama Pak Anas juga ini bagaimana situasi untuk di Sidoarjo ketika sudah ada seperti itu, tanggapan iso diangkut kabeh opo sik kira-kira, tapi nanti jawabnya konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo nang ndi, tetep nang acara gak cuma pancene angel dodol rokok opo maneh rokok ilegal, rokoke ono yo tanpa cukai, tepake sedot malah teko ditertibke, tepake sedot tibake rokoke ilegal, pancene hati-hati sedot nyedot arane ilegal, nek wis rokoke pas disedot hati-hati gak bercukai. Tepuk tangan dulu. Aku Mbak Ebi sih nyanyi. Kenapa? Mbak Heni. Oh, Mbak Heni mang. Mbak Febi sih lho, tepak nyanyi ngene-ngene. Tak cuma enggak sedot. Melok. Terkesima. Engko Mbak engko urusan iku engko. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu karo wong ganteng, tapi urusan sedot engko ae. Mas Anas. Nah, saya mau tanya Mas Anas, kalau sebelum ke Bea Cukai ke Pak Kuncoro, bagaimana penanganannya di Satpol PP? Mau ceritakan Mas? Baik, terima kasih. Mohon izin, Cak Tomo, saya ceritakan sedikit lah terkait dengan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang kebetulan tahun ini sudah ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Jadi di bidang saya sebetulnya di bidang penegakan perundang-undangan daerah, dana bagi hasil cukai yang diserahkan di Satpol PP itu masuk di bidang saya semua. Oke. Jadi baik dari kegiatan sosialisasi, event, deteksi dini, terus kegiatan operasi bersama itu kami mohon izin, kami dipercaya oleh Bapak Kasat untuk melakukan hal itu. Deteksi dini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita tadi yang ditanyakan Cak Tomo terkait dengan bagaimana penanganannya. Jadi sebelum kita bergerak, jadi rekan-rekan dari seluruh satuan yang ada di Pol PP ini kita bergerak secara bersama-sama. Oke. Jadi mengumpulkan informasi itu kita nggak sehari 2 hari Cak Tomo. Jadi minimal kami itu 10 hari baru bisa dapat menentukan suatu titik yang diduga
melakukan penjualan rokok ilegal. Oke. Lah ketika sudah dipastikan di suatu tempat atau titik itu menjadi A1 sudah sudah pasti ada di situ, baru kita koordinasi dengan teman-teman bea cukai dan akhirnya kita tentukan harinya untuk operasi bersama. Jadi tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Nggih, matur nuwun nggih. Makasih. Sampean nggak pernah tukaran karo Pak Sultan nih? Karena kadang-kadang kan sampean sing ngoperasi, dia kan perlindungan masyarakat. Ojo, iya. Saya iki wilayahku. Monggo, enggak. Pertanyaannya bukan gitu, Pak Sultan. Monggo, Pak Sultan Hasan. Mungkin ada kesulitan sampean ketika Mas Anas mau ngoperasi sampean ngarep. Loh, ini saya akan melindungi masyarakat. Monggo, Pak. Ya, terima kasih, ya Tomo. Pangkate lho Cik Age, aku kapan pangkat ngono. Kami kebetulan membantu penegakan hukum yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Kami bidang Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja membantu deteksi dini, memberikan informasi mana-mana pedagang yang di wilayah-wilayah desa yang tidak ada cukainya. Kami memberikan informasi pada bidang penegakan hukum. Terus membantu lagi penertibannya, cuma 2 itu sebentar. Deteksi dini sampean selalu ahli ya. Jadi iki 2 wulan nih gitu. Jadi kami juga punya anggota yang di wilayah desa-desa memberikan informasi ke kami. Kami kembalikan ke bidang penegakan hukum yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Oke, tepuk tangan dong, kompak ini semuanya. Saya kepada Pak Yani lagi balik. Bagaimana menata struktur inisiasi, pengawasan, deteksi dini, lalu dikumpulkan, baru ada operasi. Nah ini gimana? Kalau seumpama mekanismenya seumpama seperti itu, ya apa Pak Yani? Ya, terima kasih. Di Satpol PP itu sudah kita susun perencanaan, Pak. Dari tahapan-tahapan sudah kita susun. Kemudian program rencana penertiban kita koordinasikan dengan Bea Cukai. Karena Bea Cukai juga banyak gawenya, Pak. Karena kami tidak bisa melakukan operasi tanpa keberadaan beliau. Nah ini jadi kita sinergis secara sistematis. Tapi yang kadang-kadang operasi itu tidak selalu berhasil. Ya. Karena pihak jaringan itu, kalau sudah kita bergerak, itu resistensinya bocor itu besar. Karena satu titik kita operasi, yang lain itu sudah kukut, tiarap. Nah ini yang kita kembangkan, makanya kita bagi. Jadi titik mana kita bagi secara banyak. Jadi pada saat bersamaan, brek gitu. Nah ini cara-cara strategi, Pak. Ya nanti tentunya akan dikoordinasikan dengan pihak bea cukai. Tujuannya apa? Yaitu mencegah peredaran rokok yang tidak bercukai itu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Artinya lengkap di Pol PP ini, mulai deteksi dini, informasi, penanganan, penataan, baru eksekusi. Nah, Pak Kuncoro melihat situasi ini sudah mulai sistematis, masif dan penanganannya juga bagus. Nah, apa yang akan ditingkatkan oleh bea cukai dalam rangka dengan penanganan yang bagus seperti ini, kan harusnya juga akan ada tambahan masuk ke Kabupaten Sidoarjo ke depan. Monggo. Oke, makasih Cak Tomo. Jadi kalau kami di bea cukai itu bersama teman-teman Satpol PP itu didukung sepenuhnya dalam kaitannya operasi pasar, sosialisasi, edukasi. Tadi yang disampaikan Pak Yani itu benar bahwa sosialisasi ke semua lapisan masyarakat mulai pelajar sampai dengan masyarakat umum. Edukasi pun seperti itu ke teman-teman Satpol PP, bagaimana kita mengenali rokok ilegal itu yang seperti apa dan seterusnya. Ini di level sosialisasi dan edukasi. Di bidang penindakan seperti yang disampaikan Pak Yani tadi, selain kita sama-sama ke pasar, tentu Pak Yani nggak punya kewenangan untuk memutus jaring distribusi. Kita punya kekuatan, punya kewenangan untuk memutus jaring distribusi. Kita sering melakukan operasi di sekarang sering kita dengar tuh PJT. Apa itu Pak? Jasa titipan. Jasa sekarang trennya just tip. Modusnya sekarang lebih ke kirim dalam jumlah kecil-kecil. Diserang dalam jumlah kecil-kecil. Kita tangkap 1 bisa lolos 9 atau dan seterusnya. Maka mereka yang seperti itu mungkin nanti ke depan akan coba kita lebih kolaborasikan lagi dengan teman-teman di Pemda, di Satpol PP khususnya. Selain itu kita juga punya ini Mas Tomo, Cak Tomo, kita punya kekuatan, kewenangan untuk
melakukan pembinaan di industrinya itu sendiri. Oke. Di industrinya sendiri. Kita punya namanya GoPacu. GoPacu itu sistem kerja kita bagaimana kita mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada di masing-masing industri rokok tersebut. Kita juga punya GoTreatment. Kita punya strategi bagaimana mengoptimalkan pelayanan juga pengawasan. Ini masing-masing industri rokok kita treatment yang berbeda. Kita berangkat dari data-data yang kita dapatkan dari perusahaan. Kita bisa mendata misalnya perusahaan A, berapa kapasitasnya, berapa karyawannya, berapa buruhnya, dan seterusnya. Kita bisa memotret. Mereka produknya seperti apa. Dengan data-data yang kita kumpulkan, kita bisa mentreatment. Mentreatment data-data yang yang kita dapatkan di pabrik maupun data-data yang kita kumpulkan di lapangan. Kalau mereka produksi bisa 10, kenapa pesan pita cukainya 15, kira-kira seperti itu. Nanti yang 5 itu kemana, dipakai untuk apa dan segala macam. Itu nanti ada treatment masing-masing ke masing-masing industri rokok. Mungkin nanti itu tambahkan yang akan sedikit bagaimana sangat pentingnya dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini untuk pembangunan. Nah, Pak, monggo. Ini juga ujung-ujungnya memang nanti ke penerimaan, Mas Tomo, Cak Tomo, bahwa penerimaan dari sektor cukai ini penting sekali untuk menunjang pembiayaan pembangunan yang sedang kita lakukan. Khususnya di Pemda, cukai yang sudah kita kumpulkan ini, teman-teman Pemda kumpulkan ini, disetorkan ke pusat, kemudian ditransfer lagi dalam bentuk DBH-CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Seperti tadi saya sampaikan Pak Ari dan Pak Yani bahwa ada 3 sasaran tadi, bahwa dana yang sudah ditransfer lagi ke daerah dalam bentuk DBH-CHT itu untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, dan salah satunya untuk Gakum. Ini yang didedikasikan teman-teman Pemda untuk mendukung kinerja kantor Bea Cukai Sidoarjo. Khusus yang Gakum ini, teman-teman Pemda didedikasikan untuk mendukung kinerja kantor Bea Cukai. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Melihat sesuatu yang luar biasa nanti Mas Ari, kalau kita akan semakin bagus ke depannya, pendapatan kepada Kabupaten Pemda Kabupaten Sidoarjo meningkat, mungkin ada proyeksi atau visi on dari Kabupaten Sidoarjo, tapi nanti jawabannya apa yang akan dibangun, karena semakin lama semakin meningkat, penegakan semakin bagus, antisipasi mulai bagus, maka Indah gak bisa jualan rokok ilegal di perapatan. Nyanyi, ojo pindah tele, nyanyi dong. Konco Jawa Timur tambah kayang tambah asik. Acara gak cuma cangkruan, langsung ada di mana, Nda? Ada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang berada di Jalan Kombes Pol M Duriat 62 Sidoarjo, dan acara ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, Nda. Luar biasa. Asik kayak gini. Artinya gak asik, rokok entek kabeh pisan. Mas Ari tadi nyambung tadi bahwa mungkin ke depannya setelah dapat penjelasan dari Pak Yani, dari seluruh unsur staf dan jajarannya, tadi sudah begitu masif aktivitas yang dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dengan penanganan, sosialisasi. Apakah ada pandangan lain ke depan, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini akan diproyeksikan kemana untuk prioritasnya? Baik, Cak Tomo. Sebenarnya untuk kegiatan DBH-CHT itu sudah diulas di PMK 215. Itu ada yang digunakan untuk prioritas daerah. Jadi apabila ada kegiatan atau prioritas daerah yang dirasa itu butuh anggaran ini, sebenarnya bisa digunakan, asalkan kegiatan yang di tiga bidang tadi sudah terpenuhi. Jadi terkait pengembangan ekonomi, pengembangan ekonomi, harapannya di sentra industri hasil tembakau itu kan sebenarnya
dari UKM rokok di Sidoarjo itu sebenarnya banyak, Cak Tomo. Di tahun 2005 itu ada sekitar 205 perusahaan rokok. Karena aturan-aturan perusahaan rokok yang kecil maksudnya? Yang terdaftar di Bea Cukai. Oh, oke, ya. Oke. Setelah ada, itu dari Sidoarjo saja itu? Ya. Oke, siap, lanjut. Setelah ada pembatasan, ada aturan 200 meter ya Pak minimal. Itu banyak yang kolaps. Oke. Dari situ banyak UKM yang ilegal akhirnya. Karena dia tidak memenuhi syarat, akhirnya banyak yang ilegal. Dari situ diarahkan sama Bea Cukai itu untuk membangun sentra industri hasil tembakau. Maksudnya untuk menampung mereka-mereka yang masih ilegal itu. Harapannya supaya kembali ke jalan yang benar. Iya, supaya legal memberikan masukan kepada pemerintah. Begitu. Wah, luar biasa ya, 205. Sekarang jadi 53. Oke. Hanya 53. Oke. Ya, saya ke Pak Kunchoro sambil bagaimana kan kemarin harusnya mengadvokasi mereka karena mereka juga bisa kalau semua diadvokasi dilindungi bisa berkontribusi ke Kabupaten Sidoarjo. Monggo Pak Kunchoro. Nggih, makasih Cak Tomo. Ya itu tadi yang luar biasa di Sidoarjo, Cak Tomo. Pembangunan KIHT yang dulunya KIHT yang kemudian dengan berbagai kendalanya disesuaikan menjadi SIHT. Ini ya luar biasanya Pemda Sidoarjo, bagaimana mereka melindungi masyarakatnya. Tahu persis bahwa di Sidoarjo itu begitu banyak UKM, IKM, industri rokok yang skala kecil gitu. Kalau mereka tidak kita lindungi, kalau mereka tidak kita kasih arena untuk bekerja, area untuk bekerja, ya mau kemana lagi, ilegal jadi satu pilihan. Makanya Pemda Sidoarjo mengajukan diri, salah satu kabupaten kota yang di Jawa Timur yang mengajukan diri untuk membangun SIHT sekarang. Sentra Industri Hasil Tembakau. Dulu KIHT, sekarang SIHT. Karena terbentur dengan aturan luasan segala macam, sekarang SIHT lebih fleksibel lagi. Boleh, 1 hektar lebih itu sudah boleh. Luar biasa, semoga ya realisasi Sidoarjo. Oke, tambahkan lagi Pak. Jadi SIHT menjadi gambaran cahaya harapan bagi para IKM yang banyak tersebar di di Sidoarjo. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang dibangun oleh Pemda Sidoarjo ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat positif bagi masyarakat juga bagi pemerintah negara untuk kontribusinya terhadap penerimaan. Kira-kira seperti itu. Berapa pelaku rokok ilegal yang harusnya dari KIHT menjadi SIHT menjadi tanggung jawab Bea Cukai kah atau menjadi tanggung jawab Kabupaten Sidoarjo? Untuk pengadaan areanya, kawasannya itu adalah yang menyiapkan teman-teman dari Pemda. Untuk pembinaan mereka-mereka yang nanti akan bekerja di sana menjadi tanggung jawab dari kantor Bea Cukai. Untuk saat ini kira-kira berapa Mas Ari yang sudah bisa ditampung? 200 ya? 6 sementara masih 6 Mas masih Tomo. 6 dari 200 berapa tadi yang 200 sekian IKM baru 6. Tapi mungkin nanti di sana bisa berkembang dan kemudian kita akan banyak melakukan kemudahan sehingga masyarakat bisa berusaha dengan baik gitu ya. Dengan legal maksudnya. Dengan legal ya, karena itu manfaat juga kepada masyarakat ya. Pak Yani, mungkin ada sesuatu harapan tadi ternyata ada ketika kita terbuka Pak Yani mengadakan ini ada ternyata yang tadi KIHT menjadi SIHT, yang tadi 4 hektar menjadi 1 hektar pun sudah bisa. Artinya beban tanggung jawab kita mulai semakin ada harapan untuk masyarakat. Pak Yani, monggo, mungkin ada yang ingin sampaikan. Ya, terima kasih. Kami secara intens ya koordinasi dengan Bea Cukai. Memang Sidoarjo ini untuk kawasan yang besar ini memang agak susah nyaritanya. Walaupun ada, tapi tempatnya jauh. Tidak mungkin mereka bekerja di Tanggulangin, kemudian tanahnya ada ditarik. Kan tidak mungkin. Berarti kita akan mencari lokasi tanah yang sekitar mereka tinggal. Karena kalau terjauh ya tentunya tidak akan bisa mendukung UMKM itu. Betul. Nah, ini yang terobosan-terobosan ini coba kita, yang penting tidak melanggar regulasi. Jadi kami akan berupaya bagaimana bersama dengan ini tentunya juga
kebijakan ini ada di Pak Bupati, strateginya tetap kami sebagai leading sektor untuk melaksanakan kegiatan itu nanti mencoba merumuskan bersama-sama dengan tim yang ada di Sidoarjo ini agar seluruh UMKM yang bergerak di bidang rokok, industri rokok itu bisa berjalan, bisa terfasilitasi dengan baik. Oke. Ya itu saja Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Pak Yani, Pak Kunchoro, Mas Ari, terima kasih. Pak Anas, Pak Hisam, Pak Sultan, terima kasih. Dan seluruh teman-teman semuanya. Konco-konco Jawa Timur. Memang tadi seakan-akan sosialisasi tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini seakan-akan penghakiman atau hukuman yang kayaknya berat karena hadirnya Satuan Polisi Pamong Praja. Ternyata tidak. Ada sesuatu harapan yang tadi menjadi kawasan sekarang menjadi sentra. Jadi tidak menutup kemungkinan Kabupaten Sidoarjo tidak selalu memberikan punishment kepada mereka, tapi bisa memberikan reward kepada mereka yang ingin tumbuh berkembang. Tepuk tangan dulu untuk mereka para. Semoga iki kayak manfaat. Nah, matur nuwun, muga-muga tansah pinaringan teguh rayu, informasi ngekei kekuatan, keselamatan gawe bangsa lan negara. Ayo gempur rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Nyanyi. Kita cukai rokok ilegal. Lo pakai kita cocok kereta. Kita juga bekas bergeruk, terlihat jelek dipandang usul. Ayo gempur rokok ilegal. Perusahaannya abal-abal. Ayo gempur rokok ilegal. Ayo gempur rokok ilegal. Kita cukai rokok ilegal. Lo kok pakai cukai rokok kereta. Kita cukai bekas berkerut, terlihat jelek dipandang tusuk. Acara ini dipersembahkan oleh